lucu. Apanya yang lucu? Tanya kawannya yang berkacamata dengan nada bosan. Seperti ingin sekedar mengisi udara yang kosong dengan bacotnya. Ia menelungkup karena bokongnya yang penuh bilur-bilur itu tak mampu menyangga tubuhnya lagi. Keringat asin bercampur bau anyir darah yang mulai mengering masih terisa di ujung penciumannya. Si kurus tertawa kecil sambil mengurut-ngurut kepalanya yang berpuluh-puluh kali dijedukan ke pintu besi oleh penjaga penjara. Di novel-novel dan di film-film kreasi seniman romantis itu, segalanya begitu indah dan mengharukan. Sebelum eksekusi, seorang pastor akan datang dan menanyakan permintaan terakhir. Seorang kekasih akan menangis, terisak-isak, atau seorang ibu tua tertatih-tatih menggedor pintu penjara sambil berteriak, "Lepaskan! Lepaskan! Anakku tak bersalah! Lepaskan!" Si kurus memukul-memukul tembok yang dianggap sebagai terali penjara. Kedua kawannya tertawa terkekeh-kekeh. Gigi mereka yang putih berkilat memberi penerangan di dalam ruangan yang gelap itu. Salah seorang dari mereka yang bertubuh gemuk dengan susah payah berdiri dan mengatupkan kedua tangannya. Kelopak matanya yang sebelah kiri terkatup. Di sana-sini tersembul darah kering. Dengan wajah bersungguh-sungguh, ia menatap kedua kawannya. "Anakku, sebelum kalian meninggalkan dunia, apa yang kalian inginkan? Tuhan menyertai kalian." Lalu, ia merentangkan kedua tangannya di atas kepala kedua kawannya yang berusaha menahan senyum. "Ya, Bapak," jawab si kacamata dengan suara gemetar. "Apakah sebuah permintaan yang bersifat duniawi masih akan dikabulkan olehnya?" "Itu tergantung apakah wilayah permintaan itu sesuai dengan kebutuhanmu sebagai manusia, anakku," jawab si gendut dengan suara berat. "Kalau begitu ya, Bapak," sambut si kacamata sambil berlutut dan menengadah. Bibirnya menganga, dari ujung-ujungnya tersembul air liur bercampur darah kering. "Karena jiwaku akan terbang ke sampingnya besok pagi, sudahkah kiranya aku diberi sesuatu yang dapat mengelus-eluskan ragaku?" "Apa geranganmu permintaan, anakku?" Bapak, si kacamata melirik pada si kurus yang menahan tawanya dengan susah payah. "My child, what is your last wish?" Si gemuk mengelus kepala si kacamata. "Bapak, saya ingin merasakan orgasme." "Sialan!" Si gemuk meninju bahu si kacamata. Si kurus pun tertawa terbahak-bahak. Mendadak ruangan yang gelap dan selama beberapa hari terakhir berisi bau anyir darah itu kini penuh dengan ledakan tawa ketiga aktivis. Mereka tertawa begitu keras sampai akhirnya terdiam karena capek. "Sebetulnya kau melupakan sesuatu," kata si gemuk tiba-tiba teringat sesuatu. "Apa?" tanya si kurus, tiba-tiba teringat batok kepalanya yang sakit dan mulai memijit-memijit kembali. "Bukankah sipir itu pernah mengatakan, begitu lehermu dicekik tali dan kursi ditendang,
Begitu pula akan terjadi. Si gemuk sengaja menghentikan kalimat. Apa? Si kurus menekan. Ereksi? Dan ruang itu kembali penuh dengan riuh rendah, bercampur bau anyir darah kering yang keluar dan mata kiri si gemuk dan bokong si kacamata. Papa, I don't understand. Apa, dear? Gadis berusia 22 tahun, berkulit kuning langsat dan berambut ikal itu membolak-balik koran sore sambil mengerutkan keningnya. Kakinya yang mulus, tanpa cacat, sedang digosoki minyak zaitun oleh pembantunya yang duduk ngedeprok di sampingnya. Ibunya yang sedang mengecat kuku jarinya melirik, memperhatikan wajah anaknya dengan wajah khawatir. Anak gadisnya yang cantik itu selalu banyak bertanya. Itu ongkos menyekolahkan anak ke universitas yang melatih dengan berpikir kritis. Apa yang tak kau pahami, sayang? Tanya sang ayah sambil tetap sibuk menandatangani lembaran-lembaran kertas di atas meja kerjanya. Bagaimana pemerintah bisa begitu yakin bahwa ketiga mahasiswa inilah yang membakar kereta api itu? Sang ayah mendadak mengangkat mukanya. Dia mengamati wajah anaknya. Karena banyak bukti, sayang. Misalnya, ya banyak. Ayahnya menggumam. Loh, tapi di koran tidak disebutkan apa-apa. Di radio apalagi? Kalian hanya sibuk mengucapkan terima kasih ratusan kali pada para tentara yang konon telah berhasil membasmi kerusuhan. Tapi Papa, apa bukti tuduhan yang kalian lontarkan pada para mahasiswa ini? Kalau memang ada bukti, Papa pasti mengetahuinya. Nak, kenapa kamu jadi cerewet begini? Salah ibunya dengan nada tak senang. Papa harus menandatangani banyak dokumen. Jangan bikin pusing. Gadis itu mengatup mulutnya dengan dongkol. Dia melipat kakinya dan sambil mengibaskan tangannya, ia mengusir pembantunya. Tiba-tiba matanya terbelalak dan ia memekik. Apalagi? Ternyata seorang mahasiswi juga ditangkap dan akan dieksekusi. Papa, ada apa, Papa? Karena ia juga bersalah, sayang. Ayahnya mengangkat map kerjanya dan duduk di samping anaknya. Itu juga ada buktinya. But imagine if I were here, pekik gadis itu dengan suara sedih. No, buah hatiku, kau tak akan melakukan hal-hal yang bodoh seperti mereka. Kau belajar baik-baik, makan dan tidur yang cukup, dan hormati serta camkankan baik-baik nasihat para sesepuh. Biar bagaimana, mereka telah mengenyam dan merasakan kesulitan hidup ini. Merekalah yang membangun negara yang besar ini. Anak-anak muda sering lekas terpaku dengan segala sesuatu yang baru dan kerbau petualangan. No, my dear, kau akan lebih perhitungan dan strategis daripada anak-anak muda ini. Tapi Papa, ini persoalan kehidupan. Gadis itu merintih. Lihatlah, mahasiswa ini juga seusiaku. Masih begitu banyak yang terbentang di mukanya. Papa, kalian menganggap mereka salah jalan? Kenapa harus berakhir dengan... Ibunya menggeleng-gelengkan kepala. Ayolah, tempat tidurmu sudah dilicinkan. Hari sudah larut. Tinggal 8 jam lagi. Si kurus mengira-ngira sambil menatap langit-langit. Bagaimana kau tahu? Tanya si gemuk sambil menggosok-gosok mata kirinya. Setan, darah ini tak berhenti mengalir juga. Nih, pakai sapu tanganku, lumayan bersih. Si kacamata menyodorkan segumpal kain yang sangat lusuh dan kumal. Gila, bagaimana kau masih mampu memiliki sapu tangan? Waktu mereka menelanjangiku, mereka lupa mengendal isi kantongku. Bayangkan kalau ada apa-apa, kadang-kadang mereka bisa pikun juga karena terlalu mabuk oleh bau darah. Ketiganya terdiam. Sehamparan
layar besar terbentang di muka mereka, dan tiba-tiba terdengar letusan-letusan yang beruntun merompak porandakan isi lapangan. Semuanya yang berseragam abu-abu berubah seperti kawanan serigala yang berhari-hari diikat lehernya dan mendadak dilepas oleh tuannya untuk mengunyah-ngunyah mangsanya. "Tembak! Tembak saja aku!" teriak si kurus histeris. "Kenapa diam? Tembak saja!" Kedua kawannya saling memandang dan segera mengguncang-guncangkan bahu si kurus. Ditepuk-tepuknya pipi kawan mereka yang tenggelam dalam pembantaian mahasiswa yang baru saja terjadi 5 hari sebelum mereka dijebloskan ke dalam ruang gelap itu. Si kurus memejamkan matanya, sambil terus-menerus berteriak. Kaki dan tangannya mengejang dan urat lehernya tersembul keluar. Hanya beberapa detik kemudian, terdengar bentakan dari luar yang menyuruhnya diam. Tapi si kurus malah semakin belingsatan. Ia naik ke atas, satu-satunya dipan di ruangan itu dan berpidato. "Kawan-kawan," ia bercekak pinggang, sementara air matanya mulai mengalir. "Inilah contoh demokratisasi yang mereka teriakan ke seluruh dunia. Inilah implementasi dari pembaruan yang sebenarnya tidak pernah baru. Inilah repetisi sejarah di mana kita hanyalah ribuan ulat kecil yang menggelepar mampus di lindas sepatu mereka." Suara si kurus makin keras dan serak. Kedua kawannya memandangnya dengan rasa takjub dan tak berdaya. "Lihat," katanya sambil menunjuk. Si gemuk dan si kacamata memandang arah yang ditunjuk si kurus dan seolah-olah mereka melihat gambaran berdarah yang terjadi Hanya beberapa hari yang lalu, di sebuah lapangan besar dipenuhi para mahasiswa, aktivis, dan para dosen yang menentang pemerintah. Mereka melihat satu demi satu tubuh kawan-kawan mereka tumbang. Entah bagaimana, mereka juga ingat bagaimana mereka yang berseragam kelabu itu, dengan semangat yang menakutkan, seperti menggotong kuas besar dan mengecat seluruh lapangan yang putih itu dengan darah merah. Dengan wajah bergairah dan mata berkilat, mereka tak henti-hentinya menumpahkan darah dari tubuh para mahasiswa dan menikmati tubuh lapangan yang lebih menarik setelah dipoles warna merah darah. "Ulat-ulat kecil," isak si kurus tiba-tiba. "Akan hancur diinjak sepatu bergerigi itu." Tapi ulat kecil itu akrab berdekapan dengan tanah. Dan mereka akan menyuburkan bumi ini dengan udara kebenaran. Bangsat, diam!" Pintu besi itu ditendang sekuat tenaga oleh penjaga dari luar. Si gemuk dan si kacamata saling melirik. Buru-buru mereka mendekap si kurus yang berlutut, yang wajahnya basah oleh air mata. "Kau mau menyaksikan pertunjukan kesenian itu, sayang?" Anak gadis itu memandang ayahnya. Ia sudah berganti pakaian tidur dan siap menelentang di atas tempat tidurnya yang berseprai licin. "Pertunjukan kesenian apa, Papa?" Pasti kamu sudah lupa lagi. Di lapangan besok, kau akan menyaksikan pertunjukan seni akbar, sayang. Persis seperti melihat mamamu menggantung ikan asin di dapur. Perbedaannya, mama menggantung ikan, kita akan menggantung aktivis yang bersalah. Persamaannya, setelah beberapa hari, seluruh lapangan akan penuh dengan bau anyir. Ayahnya tersenyum. Gadis itu tercengang. "Papa, aku tak mengerti. Tidakkah kalian jeri melihat seluruh dunia sudah jijik terhadap yang terjadi di sini?"
Itu drama khas barat. Mereka semua serigala berbulu kelinci. Apa kamu lupa apa yang tertulis di dalam buku sejarah dunia itu? Lantas, kau lupa dansa-dansi mereka sambil seenaknya mencaplok negara-negara orang, lalu menjajah dan membunuhi semua penduduk asli? Gadis itu terdiam, menatap ayahnya. Itulah kebudayaan barat, buah hatiku. Mereka hanya bisa menggombal tentang urusan dalam negeri orang, sementara mereka sendiri adalah pembunuh berdarah dingin sepanjang zaman. Ayahnya berbicara sambil menutup map berisi dokumen. Wajahnya terlihat dongkol ketika dia memperhatikan betapa pucat wajah anaknya. Hatinya luluh, didekapnya kepala anaknya ke dadanya. Dalam sebuah pertempuran, sayang, segala gerunjal-gerunjal harus ditebas habis. Di dalam pertempuran, selalu ada kata kita dan ada kata mereka. Siapa saja yang menjadi unsur kata mereka harus diterabas hingga ke akar-akarnya. Semua unsur harus menjadi bagian dari kita. Tapi Papa, tak mungkin manusia yang kompleks ini disederhanakan menjadi satu garis yang linier. Jangankan masyarakat kita, di dalam rumah ini pun, ternyata antara engkau dan aku, terdapat hubungan engkau dan aku. Aku belum tentu sama dengan Papa. Jari-jari sang ayah yang sedang mengusap kepala anaknya mendadak kaku. Dia memegang pipi anaknya dan suaranya menjadi gemetar. Ada apa? Sang gadis dengan wajah pucat dan tubuh lunglai melepaskan diri dari ayahnya. Mereka anak-anak itu bukanlah perpanjangan pemerintah, seperti hal aku bukanlah perwujudan ekstensi dari engkau dan mama. Mereka seperti juga aku, tumbuh sesuai dengan kodrat, sesuai dengan apa yang harus terjadi secara alami. Sekarang kalian mencoba menerabas mereka hingga ke akarnya, tapi entah kapan unsur mereka akan tetap ada, Papa. Karena kata kita itu ada dan bisa eksis karena ada kata mereka. Kata kita dan mereka saling membutuhkan. Yang satu menjadi lengkap dan sempurna karena eksistensi yang lain. Anaknya berbicara dengan lancar. Hatinya pecah karena dia merasa tak akan bisa menghalangi peristiwa kesenian yang akan ditonton segenap pejabat tinggi itu. Dengan bibir bergetar, sang ayah mengangkat telunjuknya agar anaknya masuk ke kamarnya. Gadis itu menunduk dan melangkah perlahan menuju tempat tidurnya yang berspray licin. Air matanya yang sudah menyembul di ujung mata ditelannya kembali. Bunyi gerendel pintu menyentakkan ketiganya. Rasanya hari masih gelap. Apakah sudah tiba saatnya? Tiba-tiba seongkok tubuh tersungkur begitu saja di muka mereka, dan tubuh yang tercampak itu sama sekali tak bergerak hingga bunyi gerendel pintu besi yang berbisik itu berhenti. Ketiga mahasiswa itu terlonggong-longgong tanpa berani menyentuh tubuh yang kelihatan pasrah dan lusuh di pojok ruangan. Hanya ketika ia merintih, barulah mereka menyadari apa yang tengah terjadi. Gila. Si kacamata menghampirinya dan menyingkapkan wajah yang tertutup oleh rambut itu. Saya tidak mengira kau seorang perempuan. Kenapa mereka meletakkanmu di sini? Bibir wanita itu bergetar tanpa bisa menjawab. Yang keluar hanyalah tetes darah segar dan erangan kecil. Tergesa-gesa, si kacamata mengeluarkan sapu tangannya yang kumal dan mengelap bibir perempuan perlahan. Tiba-tiba, perempuan itu mengerang lebih keras lagi. Ketiganya saling melirik dan ikut merasa
ngilu kembali mengingat luka-luka yang mereka derita di sekujur tubuh. "Tenanglah," bisik si gemuk, berjongkok dekat perempuan itu. "Rasanya aku pernah melihatmu." Perempuan itu mengangguk sambil terus merintih. Tangannya menunjuk ke selangkangannya. Mata si gemuk dan si kacamata mengikuti arah telunjuk itu dan menjerit ngeri. Rok perempuan itu basah kuyup oleh darah. "Biadab," desis si kurus. "Apakah mereka melakukannya beramai-ramai?" Kelopak mata perempuan itu terbuka dan ia menggeleng. "Mereka tidak memperkosaku." Ketiga kepala itu saling berpandangan. Perempuan itu meringkuk kedinginan. Si kurus membuka kemejanya dan menyelimuti tubuh perempuan itu. Tapi mereka masih bisa melihat kemeja si kurus ikut bergetar karena tubuh perempuan yang bersimbah darah campur keringat itu gemetar. "Apa yang mereka lakukan hingga kau begini?" tanya si kacamata pelan-pelan sambil mengusap kepala perempuan itu. "Kapan kita akan mati?" bisik perempuan itu. "Sabarlah, selangkanganku luar biasa nyeri." Si gemuk menyelap darah yang mengalir ke betis perempuan itu. Meskipun tak ada gunanya karena toh hampir seluruh kakinya sudah basah kuyup oleh darah. "Ada 2 ekor tikus besar," kata si perempuan terbata-bata. "Mereka mengatakan tikus itu sudah lama dilatih untuk merasa kelaparan dan menikmati daging." Si gemuk berhenti mengelap, dadanya berdebar-debar. Si kurus dan si kacamata memangap. Pada malam-malam interogasi, mereka mengancamku dengan berbagai cara agar aku mengakui skenario yang mereka persiapkan. Aktivis perempuan itu perlahan mencoba duduk, meski badannya masih terus bergetar. Si kacamata menggosok-gosok kacamatanya dengan jari-jarinya. Dia ikut gemetar, membayangkan apa yang terjadi pada perempuan ini. Karena aku tetap bungkam, mereka melepas celana dalamku, melepas tikus-tikus itu, dan tikus-tikus itu menggerogoti. Si kurus menjerit. Si kacamata menutup telinganya. Si gemus memejamkan mata. Apa yang mereka alami tidak sebanding dengan siksaan yang dialami perempuan ini. "Mereka meminta kamu menyebut nama-nama para dosen yang ikut melawan." Perempuan itu mengangguk. "Tidak, mereka tidak memperkosa saya." Si kacamata menyimbak rambut perempuan itu dengan hati remuk rendam. "Aku ingat, engkau ikut mengorganisir di barisan belakang dengan poster-poster itu." Si kurus berdiri dan menghadap ke tembok. "Kepalaku diaduk puluhan kali ke pintu besi hingga pecah rasanya." "Otakku, dia," katanya sambil menunjuk si kacamata, "dicambuk ratusan kali dan lawan kita." Si kurus menunjuk si gemuk, "Tak memiliki biji mata kiri lagi. Tapi apa yang mereka lakukan padamu sungguh binatang." Ruang itu sunyi dari bunyi, namun penuh sesak oleh bau darah. Si gemuk kembali mengelap darah yang mengalir di kaki sang perempuan. "Sabarlah, sakit dan perihmu akan hilang besok." Ketiganya saling berpandangan. "Hanya tinggal beberapa jam lagi." Demikian si gemuk menambahkan. Pukul 6 pagi, terang tanah, gadis ini masih berdiri di muka jendela. Dia menatap ujung-ujung matahari yang malu-malu menampakkan dirinya. Ia mendengar suara pembantu dan tukang kebunnya yang mondar-mandir memulai kesibukan dini hari. Dan dia mulai mendengar suara ibunya yang memerintahkan untuk menyiapkan sarapan. Hanya beberapa menit kemudian, terdengar langkah ayahnya keluar dari kamarnya. Gadis itu menjentikan jari-jarinya yang lentik. Suara-suara itu adalah suara-suara yang didengarnya setiap pagi. Suara-suara yang selama ini dianggapnya telah menyatu dengan darahnya. Tapi kenapa baru kini ia merasa suara-suara itu seperti segumpal gabus yang mengambang di samudera darahnya. "Sayang," terdengar ketukan di pintu. "Bangun." Gadis itu menghela napas. Bersamaan dengan itu, ia seperti mendengar langkah-langkah sepatu bergerigi mendekati sebuah pintu besi. Bunyi grendel pintu dibuka mengisi pagi. Pagi yang kosong, dengan berisiknya gesekan gembok dan kunci. Dengan wajah pucatnya dan letih,
Gadis itu melihat cahaya matahari menerpa wajah keempat mahasiswa yang penuh bercak darah kering. "Sayang, ayo mandi," terdengar ayahnya mengetuk pintu. "Pertunjukan itu dimulai jam 8, cepatlah nanti kita terlambat."